Inilah sebuah kebenaran yang jarang diungkapkan, kebanyakan pria menghabiskan seluruh hidup mereka mengejar persetujuan dan validasi dari wanita, hanya untuk berakhir diabaikan dan frustrasi. Tapi bagaimana jika saya katakan ada satu perubahan pola pikir yang membalikkan keadaan sepenuhnya? Satu kebenaran yang membuat Anda magnetis, tak tertahankan bagi mayoritas wanita tanpa perlu bersusah payah. Anda lihat, kebanyakan pria membuat kesalahan dengan berpikir mereka perlu mengesankan, meyakinkan, atau membuktikan nilai diri mereka. Mereka tidak menyadari bahwa wanita secara alami tertarik pada pria yang memancarkan sesuatu yang berbeda, sesuatu yang langka. Apakah itu? Ini adalah kombinasi dari harga diri, kemandirian emosional, dan kepercayaan diri yang tak tergoyahkan. Dalam video ini, saya akan mengungkapkan mengapa memahami kebenaran pahit ini mengubah segalanya, dan bagaimana hal itu menggeser dinamika kekuatan dalam hubungan dan interaksi Anda dengan wanita. Percayalah, pada akhirnya Anda akan mengerti mengapa 97,5% wanita merasa tertarik pada pria yang mewujudkan hal ini. Mari kita bahas lebih lanjut. Nomor 1. Jangan terlalu baik. Mari kita bahas topik yang mungkin sedikit menyengat, tetapi akan mengubah cara Anda memandang diri sendiri dan bagaimana orang lain memandang Anda, kebenaran tentang menjadi pria baik. Anda tahu siapa yang saya maksud? Pria yang selalu ada, selalu setuju, selalu berusaha keras untuk membuat semuanya sempurna. Sekilas, tampaknya ini adalah pendekatan yang ideal. Lagi pula, siapa yang tidak ingin disukai karena bersikap baik dan akomodatif? Namun, inilah kenyataan pahitnya, keterprediksi tidak memicu gairah. Terlalu mudah setuju bisa terasa membosankan. Coba pikirkan, jika seseorang tahu persis bagaimana reaksi Anda setiap saat, di mana misterinya? Di mana kegembiraannya? Wanita menghargai kebaikan, jangan salah paham, tetapi mereka sangat tertarik pada sesuatu yang lebih, kepercayaan diri, kekuatan, dan rasa percaya diri. Bayangkan dua pria, yang satu adalah pria baik, yang langsung setuju dengan setiap rencana, tidak pernah menolak, dan selalu mencoba mengantisipasi dan memenuhi setiap keinginan wanita yang ia sukai. Yang lainnya adalah pria yang baik tetapi tegas, ia perhatian tetapi tidak serta-merta menuruti setiap permintaan, ia bersedia mengatakan tidak ketika sesuatu tidak selaras dengan nilai atau prioritasnya. Menurut Anda, siapa yang terlihat lebih menarik? Pria kedua memancarkan aura kepastian dan harga diri. Ia menunjukkan bahwa meskipun ia peduli, ia tidak akan mengkompromikan dirinya untuk memenangkan hati seseorang. Ini bukan berarti bersikap kasar atau meremehkan, jauh dari itu. Seorang pria stoik berbelas kasih dan bijaksana, tetapi ia tidak pernah membiarkan rasa takut kehilangan seseorang mengendalikan tindakannya. Ia terlalu menghargai dirinya untuk itu. Tingkat kepercayaan diri ini menciptakan semacam daya tarik yang sulit untuk ditolak. Ini mengatakan, saya baik-baik saja sendiri, tetapi jika Anda memilih untuk menjadi bagian dari hidup saya, Anda akan menjadi lebih baik karenanya. Wanita tidak menginginkan pria yang terlalu berusaha untuk menyenangkan, mereka menginginkan seseorang yang tahu siapa dirinya dan teguh pada pendiriannya. Dan tebak apa, ketika Anda menerima kebenaran ini, Anda tidak hanya menjadi tak tertahankan bagi wanita, tetapi juga bagi siapapun yang menghargai keaslian dan kekuatan. Jadi, jika Anda merasa terjebak dalam perangkap pria baik, berhenti dan tanyakan pada diri sendiri, apakah Anda mencari persetujuan, atau apakah Anda hidup selaras dengan prinsip-prinsip Anda? Perbedaannya sangat besar, seperti yang diajarkan kaum Stoa, fokuslah pada apa yang dapat Anda kendalikan, tindakan Anda, pikiran Anda, dan nilai-nilai Anda, dan lepaskan kebutuhan untuk mengendalikan bagaimana orang lain memandang Anda. Ketika Anda mewujudkan kepercayaan diri semacam itu, Anda akan menemukan bahwa orang secara alami tertarik pada energi Anda. Ingat, menjadi pria yang baik bukan berarti terlalu akomodatif, tetapi menjadi seseorang yang menghormati orang lain sambil berdiri teguh pada kebenarannya sendiri. Itulah jenis pria yang tidak hanya mendapatkan rasa hormat, tetapi juga menjadi tak terlupakan. Nomor 2. Apakah Anda hanya meerkat atau seekor singa? Bayangkan dua hewan, meerkat dan singa. Meerkat adalah tipe pria yang selalu berusaha menyenangkan, berlarian ke sana kemari untuk memastikan semua orang bahagia. Ia selalu ada, ingin disukai, dan takut mengecewakan siapapun. Sekarang, jujur saja, meskipun itu membuatnya menjadi sosok yang baik dan dapat diandalkan, apakah ada yang benar-benar berhenti dan mengagumi meerkat? Apakah ada yang memikirkannya saat ia tidak ada?
Tidak juga. Sekarang, alihkan fokus Anda ke singa. Bayangkan makhluk agung ini berjalan di sabana dengan langkah yang disengaja dan tidak tergesa-gesa. Singa tidak mencari persetujuan siapapun karena ia tahu siapa dirinya. Ia tidak berusaha membuktikan nilainya, itu sudah jelas. Ia tidak selalu ada, dan kehadirannya yang jarang membuatnya terasa istimewa ketika ia ada. Itulah kekuatan menjadi seekor singa. Wanita, seperti semua orang di kerajaan hewan, tidak bisa tidak terpikat oleh keberanian dan energinya yang tak terbantahkan. Biarkan saya memberitahu Anda sesuatu yang pahit tetapi transformatif. Wanita tidak tertarik secara tak tertahankan pada pria yang terus-menerus mencari perhatian mereka. Mereka tertarik pada pria yang tahu nilainya dan teguh padanya. Disitulah stoicism berperan. Kepercayaan diri seperti singa bukan hanya tentang kesombongan atau keangkuhan, tetapi tentang hidup dengan tujuan, memahami nilai diri Anda, dan tidak membiarkan pendapat orang lain mendikte tindakan Anda. Bayangkan Anda bertemu seseorang yang baru dan Anda benar-benar menyukainya. Respons meerkat yang khas mungkin adalah mengirim pesan teks terus-menerus, mengosongkan jadwal Anda untuk mereka, dan mencoba mengesankan mereka dengan seberapa banyak Anda bersedia memberi. Tetapi apa yang terjadi? Anda menjadi mudah ditebak, Anda kehilangan misteri Anda, mereka bahkan mungkin mulai meremehkan Anda karena Anda telah membuat diri Anda terlalu mudah didapatkan. Di sisi lain, pendekatan singa akan terlihat sangat berbeda. Anda tidak bermain-main atau bersikap acuh tak acuh, tetapi Anda tidak memutar hidup Anda di sekitar seseorang yang baru Anda temui. Anda fokus pada tujuan, nilai, dan jalan Anda. Ketika Anda menghabiskan waktu bersama mereka, itu karena Anda memilih untuk melakukannya, bukan karena Anda putus asa untuk validasi mereka. Penahanan ini, fokus ini, menciptakan intrik. Ini menunjukkan bahwa Anda adalah pria yang bergerak melalui kehidupan dengan tujuan, bukan pria yang dipimpin oleh keinginan orang lain. Kaum Stoa kuno mengajarkan kita bahwa kita hanya dapat mengendalikan dua hal, pikiran dan tindakan kita. Dengan menerima kebenaran ini, Anda membebaskan diri dari kebutuhan untuk terus-menerus menyenangkan orang lain. Anda menyadari bahwa nilai Anda tidak bergantung pada seberapa banyak perhatian yang Anda dapatkan atau berapa banyak orang yang menyukai Anda. Sebaliknya, nilai Anda berasal dari karakter, tindakan, dan prinsip Anda. Berikut latihan sederhana untuk Anda. Lain kali Anda merasakan dorongan untuk mencari persetujuan seseorang, baik dengan mengirim pesan teks berlebihan, menjelaskan berlebihan, atau berusaha keras untuk menyenangkan, berhenti sejenak. Tanyakan pada diri sendiri, apakah saya melakukan ini karena saya benar-benar ingin, atau karena saya ingin disukai? Momen refleksi itu adalah singa Anda. Mulai bangun. Ketika Anda mulai hidup dengan tujuan, seperti yang dilakukan singa, Anda secara alami menjadi tak tertahankan, tidak hanya bagi wanita, tetapi bagi semua orang. Orang menghormati mereka yang menghormati diri mereka sendiri. Mereka tertarik pada individu yang hidup dengan sengaja, yang tidak membutuhkan validasi, dan yang memprioritaskan pertumbuhan mereka di atas persetujuan yang sementara. Jadi, putuskan hari ini, apakah Anda akan hidup seperti meerkat, mencari-cari sisa-sisa perhatian, atau akankah Anda berdiri tegak seperti singa, percaya diri dengan nilai Anda, dan membiarkan dunia tertarik pada kehadiran magnetis Anda. Pilihannya ada di tangan Anda. Perbandingan antara meerkat dan singa ini lebih dari sekadar metafora, ini adalah seruan untuk refleksi. Luangkan waktu sejenak untuk memikirkan tindakan dan pola pikir Anda sendiri. Apakah Anda beroperasi seperti meerkat, terus-menerus mencari persetujuan dan membuat diri Anda terlalu mudah didapatkan? Atau apakah Anda melangkah ke peran singa, bergerak melalui kehidupan dengan tujuan dan kepercayaan diri yang tenang? Kami ingin mendengar pendapat Anda. Apa yang paling beresonansi dengan Anda dalam analogi ini? Pernahkah Anda mengalami momen ketika Anda beralih dari energi meerkat ke singa? Atau apakah Anda mengenali area di mana Anda dapat berkembang? Bagikan cerita Anda di komentar di bawah, atau cukup ketik, "Saya memilih untuk menjadi singa." Biarkan ini menjadi awal transformasi Anda. Nomor 3. Kepercayaan diri bukanlah seperti yang Anda pikirkan. Mari kita bahas lebih dalam gagasan tentang kepercayaan diri ini, kepercayaan diri yang sesungguhnya, yang tidak hanya membuat Anda menonjol tetapi juga membuat Anda benar-benar tak tertahankan. Inilah hal pertama yang perlu Anda pahami, kepercayaan diri bukanlah tentang menjadi berisik, mencolok, atau mencoba membuktikan diri kepada semua orang di sekitar Anda. Ini bukan tentang mobil yang Anda kendarai, pakaian yang Anda kenakan, atau berapa banyak pengikut yang Anda miliki di media sosial.
Hal-hal itu mungkin membuat Anda diperhatikan sesaat, tetapi mereka tidak akan pernah membuat seseorang tetap tertarik pada siapa Anda sebenarnya. Kepercayaan diri yang sejati itu tenang, mantap, dan tak tergoyahkan. Ini tentang berjalan ke situasi apapun dan mengetahui nilai Anda tanpa perlu mengumumkannya. Ini adalah jenis kepercayaan diri yang berasal dari harga diri, dari mengetahui bahwa Anda cukup seperti apa adanya, tidak peduli apa yang dipikirkan orang lain. Pikirkan tentang seseorang yang benar-benar Anda kagumi. Apakah itu orang yang terus-menerus pamer, mengejar perhatian, atau mencoba membuktikan betapa hebatnya mereka? Mungkin tidak, itu adalah orang yang tidak perlu berteriak karena tindakan, sikap, dan energi mereka berbicara sendiri. Mereka tenang, membumi, dan aman. Mereka tidak bereaksi terhadap setiap hal kecil karena mereka telah menguasai seni pengendalian diri. Kaum Stoa percaya bahwa kepercayaan diri dan kehidupan itu sendiri menjadi lebih mudah ketika Anda hanya fokus pada apa yang dapat Anda kendalikan dan melepaskan segala sesuatu yang lain. Epictetus, seorang filsuf Stoa terkenal, pernah berkata, bukan apa yang terjadi pada Anda, tetapi bagaimana Anda bereaksi terhadapnya yang penting, dan itulah tepatnya arti kepercayaan diri yang sebenarnya. Ini tentang menguasai emosi dan tindakan Anda alih-alih membiarkan dunia mendikte bagaimana perasaan Anda tentang diri Anda sendiri. Katakanlah Anda sedang berkencan dan wanita yang bersama Anda memberikan tes halus, komentar kecil atau tantangan untuk melihat bagaimana Anda akan bereaksi. Pria yang tidak benar-benar percaya diri mungkin akan defensif, mencoba menjelaskan dirinya secara berlebihan, atau bahkan menjadi bingung. Tetapi pria dengan kepercayaan diri yang tenang, ia tersenyum, merespons dengan tenang, dan bahkan mungkin mengubahnya menjadi lelucon ringan. Dia tidak bingung karena dia tahu siapa dirinya dan dia tidak membutuhkan persetujuannya untuk memvalidasi nilainya. Itulah kepercayaan diri yang berakar pada penguasaan diri, bukan pada pendapat orang lain. Dan inilah intinya, wanita memperhatikan ini. Mereka memperhatikan ketika seorang pria tidak bergeming di bawah tekanan, ketika dia tidak merasa perlu mencari validasi terus-menerus, dan ketika dia membawa dirinya dengan keyakinan yang tenang. Energi semacam itu magnetis, langka, dan itulah yang membuat Anda tak tertahankan bagi 97,5% wanita. Mengapa? Karena wanita secara alami tertarik pada pria yang memancarkan stabilitas, kekuatan, dan tujuan. Mereka menginginkan seseorang yang dapat mereka percayai, seseorang yang tidak hancur di bawah tantangan hidup. Kepercayaan diri semacam ini bukan tentang kesombongan atau berpura-pura menjadi sesuatu yang bukan diri Anda. Ini tentang keaslian, ini tentang menjadi begitu yakin pada diri sendiri sehingga Anda dapat menangani pasang surut kehidupan tanpa kehilangan pusat Anda. Dan ketika Anda mencapai level itu, Anda tidak perlu mengejar siapapun, teman, kolega, atau wanita. Mereka akan tertarik pada Anda secara alami karena kepercayaan diri seperti itu tidak dapat disangkal. Jadi, inilah kebenaran pahitnya, jika Anda di luar sana mencoba membuktikan diri kepada semua orang, Anda sudah berbaur dengan kerumunan. Tetapi jika Anda fokus membangun diri Anda, karakter Anda, pola pikir Anda, dan ketahanan emosional Anda akan menonjol dengan cara yang mustahil untuk diabaikan. Kepercayaan diri yang sejati tidak berteriak, tidak memohon perhatian, ia hanya ada, mantap dan tak tergoyahkan, seperti mercusuar dalam badai. Dan begitu Anda mewujudkannya, Anda akan menemukan bahwa orang yang tepat, termasuk wanita, tidak hanya akan memperhatikan Anda, tetapi akan tertarik pada Anda dengan cara yang tidak pernah Anda bayangkan. Itulah kekuatan kepercayaan diri yang sebenarnya dan itulah yang membuat Anda tak tertahankan. Nomor 4. Berhenti berusaha membuktikan diri Anda. Inilah sebuah kesadaran yang mengubah permainan yang diabaikan oleh kebanyakan pria. Nilai Anda tidak berasal dari seberapa banyak yang Anda lakukan untuk orang lain, tetapi berasal dari siapa Anda pada intinya. Biarkan itu meresap sejenak. Jika Anda terus-menerus berusaha keras mencoba membuktikan nilai Anda melalui gerakan-gerakan besar atau upaya tanpa henti, Anda tidak mengangkat diri Anda sendiri, Anda menyerahkan kekuatan Anda. Anda mengatakan, saya membutuhkan persetujuan Anda untuk merasa berharga, dan itu, teman-teman, adalah cara tercepat untuk kehilangan rasa hormat dan ketertarikan. Bayangkan seorang pria yang selalu ada, selalu berkata, iya, selalu mencoba memperbaiki segalanya untuk wanita yang ia kejar. Sekilas, ia tampak seperti pria yang hebat, tetapi seiring waktu, apa yang terjadi? Wanita itu mulai meremehkannya, bukan karena ia kejam,
tetapi karena pria itu tidak menawarkan sesuatu yang lebih dalam dari pengabdian. Tidak ada misteri, tidak ada kekuatan, tidak ada kesan bahwa ia berpusat pada dirinya sendiri. Ia menjadi mudah ditebak, dan dengan keterprediksi datanglah kurangnya intrik. Sekarang, bandingkan itu dengan pria yang tahu bahwa nilainya ada di dalam dirinya. Ia tidak perlu membuktikan dirinya karena ia yakin dengan siapa dirinya. Ia baik hati, tetapi bukan orang yang mudah dimanfaatkan, murah hati, tetapi dengan batasan. Ia beroperasi dari prinsip-prinsipnya, bukan dari keinginan untuk validasi eksternal. Pria itu tak tertahankan karena ia memancarkan kepercayaan diri dan harga diri. Ia menunjukkan padanya, bukan melalui kata-kata, tetapi melalui tindakan, bahwa ia berharga, dan sebagainya. Hasilnya, wanita itu merasa tertarik padanya. Epictetus dengan terkenal berkata, "Jangan mencari hal-hal terjadi seperti yang Anda inginkan, tetapi berharaplah hal-hal terjadi seperti yang terjadi, dan Anda akan memiliki kedamaian." Prinsip ini adalah landasan ketertarikan. Ketika Anda berhenti berpegang pada kebutuhan validasi orang lain dan alih-alih menerima dan merangkul siapa Anda memancarkan kepercayaan diri yang tenang dan tak tergoyahkan. Kedamaian yang berakar pada kesadaran diri ini membuat Anda magnetis bagi orang lain. Jadi, bagaimana Anda menerapkan ini? Mulailah dengan mengalihkan fokus Anda ke dalam diri. Tanyakan pada diri sendiri, apakah saya hidup sesuai dengan nilai-nilai saya? Apakah saya membangun kehidupan yang saya banggakan? Ketika Anda fokus pada karakter Anda, disiplin Anda, keberanian Anda, tujuan hidup Anda secara alami menjadi seseorang yang dikagumi dan dihormati orang lain. Anda tidak perlu mengejar, mereka akan datang kepada Anda. Ingat, nilai bukanlah sesuatu yang Anda cari, tetapi sesuatu yang Anda kembangkan di dalam diri Anda. Berhenti mencoba membuktikan nilai Anda kepada orang lain dan biarkan tindakan dan pola pikir Anda mencerminkan kekuatan Anda. Wanita akan memperhatikan, bukan karena Anda berteriak tentang hal itu, tetapi karena kepercayaan diri yang sejati berbicara lebih keras daripada kata-kata apapun. Saat Anda merenungkan ini, luangkan waktu sejenak untuk mempertimbangkan, apakah Anda hidup selaras dengan nilai-nilai Anda, atau apakah Anda terjebak dalam perangkap mencari validasi eksternal. Ini adalah momen yang tepat untuk kesadaran diri dan pertumbuhan. Saya ingin mendengar pendapat Anda. Apa yang paling menonjol bagi Anda dari ini? Tinggalkan komentar di bawah dan bagikan perspektif Anda, atau cukup ketik, nilai saya ada di dalam diri saya. Mari kita lanjutkan perjalanan ini bersama menuju kepercayaan diri, harga diri, dan ketenangan pikiran. Nomor 5. Bagaimana batasan membuat Anda lebih menarik? Biarkan saya memberitahu Anda sesuatu yang benar-benar dilewatkan oleh kebanyakan pria, menetapkan batasan bukanlah egois, itu adalah harga diri. Dan inilah kebenaran pahitnya, jika Anda tidak menghormati diri sendiri, mengapa orang lain harus melakukannya? Pikirkan tentang itu. Setiap kali Anda mengatakan tidak pada sesuatu yang tidak selaras dengan nilai-nilai, tujuan, atau tujuan hidup Anda tidak bersikap jahat atau sulit, Anda hanya menunjukkan kepada dunia dan diri Anda sendiri, bahwa Anda penting. Disinilah letak menariknya, wanita memperhatikan ketika seorang pria memiliki batasan. Mereka bisa merasakannya. Ini bukan tentang bermain-main atau bersikap acuh tak acuh, ini tentang memproyeksikan kekuatan. Seorang pria dengan batasan memancarkan kepercayaan diri dan keyakinan diri karena dia tahu siapa dirinya dan apa yang ia perjuangkan, dan itu magnetis. Bayangkan Anda berkencan dengan seseorang yang terus-menerus membatalkan rencana, membuat Anda menunggu, atau meminta hal-hal yang melampaui batas Anda. Mungkin dia ingin Anda meninggalkan semuanya dan memenuhi jadwalnya, atau mungkin dia menguji seberapa jauh Anda akan berusaha untuk mengakomodasi keinginannya. Sekarang, banyak pria, karena takut memperkeruh suasana, akan begitu saja menuruti. Mereka akan berpikir, jika saya mengatakan tidak, dia akan kehilangan minat. Saya harus membuatnya bahagia. Tetapi inilah masalahnya, setiap kali Anda berusaha keras untuk memenuhi tuntutan yang tidak masuk akal dari orang lain, Anda pada dasarnya mengatakan, waktu, nilai-nilai, dan batasan saya tidak sepenting persetujuan Anda. Dan percayalah, itu bukanlah jenis energi yang menginspirasi rasa hormat atau ketertarikan. Sekarang, bayangkan ini sebagai gantinya, lain kali dia membatalkan janji dengan Anda atau melanggar batasan, Anda dengan tenang dan percaya diri berkata, saya menghargai waktu saya, dan saya akan menghargai jika Anda juga menghormatinya. Boom! Tepat di situ Anda menetapkan batasan.
Anda tidak marah, Anda tidak defensif, Anda hanya menjelaskan apa yang akan dan tidak akan Anda toleransi. Tindakan sederhana itu mengkomunikasikan bahwa Anda adalah pria yang menghargai dirinya sendiri. Inilah mengapa ini begitu kuat, wanita ingin merasa aman dengan seorang pria, dan rasa aman tidak hanya berarti perlindungan fisik, tetapi juga berarti stabilitas emosional. Ketika Anda memiliki batasan yang jelas, itu menunjukkan bahwa Anda mantap, membumi, dan memegang kendali atas hidup Anda, dan itu membuat Anda tak tertahankan. Dan inilah hal lain, batasan tidak berarti membangun tembok atau menutup diri dari orang lain. Ini bukan tentang bersikap dingin atau jauh, ini tentang bersikap sengaja. Ketika Anda mengatakan, inilah yang saya hargai dan saya tidak bersedia berkompromi, Anda hidup dengan tujuan. Anda menunjukkan bahwa hidup Anda memiliki struktur dan makna, dan percayalah, wanita menghormati dan mengagumi itu. Jika Anda khawatir bahwa menetapkan batasan akan menjauhkan orang, izinkan saya bertanya ini, apakah Anda benar-benar menginginkan seseorang dalam hidup Anda yang tidak menghormati nilai-nilai atau waktu Anda? Kenyataannya adalah orang yang tepat akan tertarik pada kekuatan Anda, bukan pada kesediaan Anda untuk mengkompromikan diri sendiri. Jadi, inilah intinya, setiap kali Anda menetapkan batasan, Anda memperkuat harga diri Anda sendiri. Anda memberitahu dunia, dan wanita di dalamnya, bahwa Anda tidak ada di sini untuk diremehkan. Itulah yang membuat Anda menonjol, itulah yang membuat Anda tak tertahankan. Saatnya untuk berhenti berusaha keras menyenangkan orang lain dan mulai hidup selaras dengan prinsip-prinsip Anda. Tetapkan batasan Anda, lindungi kedamaian Anda, dan saksikan bagaimana orang, terutama wanita, merespons pria yang telah Anda bentuk. Ini bukan tentang menjadi sempurna, ini tentang menjadi autentik, percaya diri, dan tanpa basa-basi menjadi diri Anda sendiri. Nomor 6. Temukan tujuan Anda dan berpegang teguh padanya. Seorang pria dengan tujuan itu tak tertahankan. Mengapa? Karena tujuan memberi Anda energi, arah, dan gairah. Ini bukan hanya tentang mengetahui apa yang Anda inginkan, tetapi tentang secara aktif mengejarnya setiap hari. Seorang pria dengan tujuan berjalan berbeda, berbicara berbeda, dan hadir di dunia dengan kepercayaan diri yang tak salah lagi. Wanita dapat merasakan ini, hampir naluriah. Seorang pria yang tahu kemana dia pergi dan mengapa, menonjol di antara lautan orang-orang yang hanya melayang tanpa tujuan melalui kehidupan. Pernahkah Anda bertemu seseorang yang memancarkan gairah dan fokus, seseorang yang begitu didorong oleh tujuan mereka sehingga hampir terasa menular? Anda mungkin berpikir, wow, orang ini akan sukses. Sekarang, bayangkan Anda mewujudkan energi yang sama. Itulah yang membuat Anda magnetis. Sebaliknya, ketika Anda tanpa tujuan, ketika Anda kurang arah, itu terlihat, dan bukan dengan cara yang baik. Wanita sangat intuitif tentang ini. Mereka tidak hanya melihat tindakan Anda, mereka merasakan energi yang Anda bawa ke hadapan mereka. Kaum Stoa percaya dalam hidup selaras dengan nilai-nilai Anda dan berfokus pada apa yang benar-benar penting, apa yang ada dalam kendali Anda. Marcus Aurelius, salah satu filsuf Stoa yang hebat, menulis, jangan buang waktu lagi berdebat tentang bagaimana seharusnya seorang pria yang baik, jadilah salah satunya. Itulah inti dari gagasan ini. Ketika Anda hidup dengan tujuan, Anda tidak hanya berbicara tentang impian Anda atau menunggu saat yang tepat, Anda secara aktif membangun kehidupan yang Anda inginkan dari waktu ke waktu, dan di situlah keajaiban terjadi. Bayangkan Anda sangat bersemangat untuk menciptakan bisnis, menguasai keterampilan, atau berkontribusi pada komunitas Anda. Anda bangun setiap hari dengan visi yang jelas dan mengambil langkah yang disengaja ke arahnya. Mungkin Anda telah menetapkan tujuan untuk lari maraton, dan setiap pagi Anda berlatih di luar sana, hujan atau cerah, atau Anda mengerjakan proyek gairah seperti menulis buku atau mempelajari bahasa. Anda tidak melakukan hal-hal ini untuk mengesankan siapapun, Anda melakukannya karena selaras dengan nilai-nilai Anda dan memberi Anda kepuasan. Sekarang, pikirkan tentang kesan yang Anda buat ketika Anda bertemu seseorang. Anda bukan hanya pria dengan kata-kata, Anda adalah pria dengan tindakan, dengan kehidupan yang sudah bergerak. Wanita melihat ini dan secara alami tertarik pada energi, disiplin, dan gairah Anda. Anda tidak perlu menyombongkan diri atau mencoba membuktikan nilai Anda, itu tertulis dalam cara Anda menjalani hidup Anda, kepercayaan diri yang tenang, dorongan yang terfokus, itu magnetis. Tetapi mari kita pertimbangkan alternatifnya. Bayangkan Anda hanya melaju melalui kehidupan,
tanpa arah yang jelas, tanpa perasaan yang kuat tentang apa yang Anda inginkan atau mengapa Anda ada di sini. Kurangnya tujuan itu muncul dengan cara yang halus, dalam cara Anda berbicara, dalam bahasa tubuh Anda, dan dalam cara Anda menangani tantangan, dan meskipun Anda mungkin tidak menyadarinya, wanita pasti menyadarinya. Mereka tidak hanya mencari pria dengan potensi, mereka tertarik pada pria yang menggunakan potensinya sekarang. Ambil momen ini untuk merenung. Tanyakan pada diri sendiri, apa tujuan saya? Apa yang benar-benar membuat saya bersemangat, yang akan saya kejar bahkan jika tidak ada orang lain yang melihat? Jika Anda belum memiliki jawaban yang jelas, tidak apa-apa, ini adalah seruan Anda untuk bertindak. Mulailah menjelajah, mulailah membangun, dan mulailah hidup dengan niat. Ketika Anda menyelaraskan hidup Anda dengan nilai-nilai Anda dan mengejar tujuan Anda tanpa henti, Anda akan mulai melihat perubahan, tidak hanya dalam bagaimana wanita merespons Anda, tetapi juga dalam bagaimana Anda melihat diri Anda sendiri. Hidup dengan tujuan bukan hanya tentang menarik wanita, ini tentang menjadi versi terbaik dari diri Anda. Dan inilah kebenaran pahitnya, jika Anda tidak hidup dengan tujuan, Anda membuang-buang waktu yang tidak akan pernah Anda dapatkan kembali. Kabar baiknya, tidak pernah terlambat untuk memulai. Ambil alih hidup Anda hari ini, dan Anda tidak hanya akan menjadi tak tertahankan bagi wanita, Anda juga akan menjadi tak terhentikan dalam segala hal yang Anda lakukan. Jadi, rangkul tantangan, hiduplah dengan tujuan, bangunlah kehidupan yang Anda banggakan, yang mencerminkan nilai-nilai yang Anda perjuangkan, dan percayalah, ketika Anda melakukannya, Anda akan memancarkan energi yang mustahil untuk diabaikan. Wanita akan memperhatikan, peluang akan mengikuti, dan Anda akan menemukan rasa kepuasan yang lebih dalam dari yang pernah Anda bayangkan. Itulah kekuatan tujuan, itulah kekuatan menjadi benar-benar tak tertahankan. Nomor 7. Ketahanan adalah kekuatan super Anda. Biarkan saya memberitahu Anda sesuatu yang mungkin mengubah cara Anda memandang diri sendiri dan bagaimana orang lain memandang Anda, terutama wanita. Hidup tidak hanya sulit bagi Anda, tetapi sulit bagi semua orang. Tantangan, kemunduran, kekecewaan, itu adalah pengalaman universal. Tetapi inilah kebenarannya, bagaimana Anda meresponsnya adalah yang membedakan Anda. Bukan tentang apa yang terjadi pada Anda, tetapi tentang bagaimana Anda menanganinya. Dan wanita, entah mereka mengatakannya atau tidak, secara alami tertarik pada pria yang dapat tetap tenang, terkumpul, dan tenang ketika keadaan menjadi sulit. Coba pikirkan, bayangkan Anda sedang berkencan dan sesuatu yang tidak terduga terjadi. Mungkin rencana Anda gagal atau ada momen yang canggung. Apakah Anda hancur di bawah tekanan, atau apakah Anda menertawakannya dan menemukan solusi? Pria yang tetap tenang dan beradaptasi mendapatkan rasa hormat. Mengapa? Karena tetap tenang di bawah tekanan bukan hanya menarik, tetapi magnetis. Itu menunjukkan kekuatan, itu menunjukkan kepemimpinan, dan itu menunjukkan bahwa Anda bukan tipe orang yang hancur ketika hidup menjadi sulit. Gagasan ini terkait kembali dengan salah satu prinsip inti Stoicism, ketahanan. Kaum Stoa percaya bahwa setiap rintangan adalah kesempatan untuk tumbuh lebih kuat. Marcus Aurelius, salah satu filsuf Stoa yang hebat, berkata, hambatan untuk bertindak memajukan tindakan. Apa yang menghalangi menjadi jalan? Dengan kata lain, tantangan tidak ada untuk menghancurkan Anda, mereka ada untuk membangun Anda. Setiap kemunduran adalah kesempatan untuk membuktikan kepada diri sendiri dan orang lain bahwa Anda dapat bangkit di atasnya. Katakanlah Anda berada dalam suatu hubungan dan Anda serta pasangan Anda mengalami masa sulit. Mungkin dia kesal tentang sesuatu atau kalian berdua memiliki perselisihan. Seorang pria tanpa ketahanan mungkin bereaksi secara impulsif, marah, menarik diri, atau membiarkan emosinya mengambil alih. Tetapi seorang pria yang berakar pada prinsip-prinsip Stoa mengambil pendekatan yang berbeda. Dia tidak membiarkan situasi mengendalikannya. Sebaliknya, dia mundur, menilai apa yang terjadi, dan merespons dengan bijaksana. Ketenangan semacam itu mengkomunikasikan begitu banyak, saya memegang kendali atas diri saya sendiri. Saya dapat menangani percakapan yang sulit. Saya seseorang yang dapat Anda andalkan. Ini bukan hanya tentang bagaimana Anda menangani hubungan, tetapi tentang bagaimana Anda menangani kehidupan. Bayangkan kehilangan pekerjaan, gagal dalam sesuatu yang penting, atau menghadapi perjuangan pribadi. Alih-alih mengeluh atau menyalahkan dunia, seorang pria Stoa menerima kenyataan apa adanya dan berfokus pada apa yang dapat dia kendalikan.
Dia melihat tantangan sebagai kesempatan untuk belajar, beradaptasi, dan tumbuh. Dan biarkan saya memberitahu Anda, ketika seorang wanita melihat sikap semacam itu tak tertahankan. Mengapa? Karena itu menunjukkan kepadanya bahwa Anda mantap, Anda seseorang yang tidak akan hancur di bawah tekanan, apapun yang dilemparkan kehidupan kepada Anda. Wanita secara alami tertarik pada pria yang mewujudkan kekuatan, bukan hanya kekuatan fisik, tetapi kekuatan emosional dan mental, dan kekuatan semacam itu datang dari mempraktikkan ketahanan. Ketika Anda menunjukkan bahwa Anda dapat tetap tenang, menghadapi tantangan dengan anggun, dan melihat setiap kemunduran sebagai kesempatan, Anda membedakan diri Anda dari mayoritas pria. Kebanyakan pria membiarkan emosi mereka mengendalikan mereka. Mereka panik, bereaksi berlebihan, atau berperan sebagai korban. Tetapi pria yang menguasai dirinya sendiri, yang memilih ketenangan daripada kekacauan, menjadi bagian dari pria yang tidak bisa tidak dikagumi wanita. Jadi, lain kali kehidupan menguji Anda, berhenti sejenak. Tanyakan pada diri sendiri, apa yang akan dilakukan seorang stoa? Apakah mereka akan membiarkan situasi mengalahkan mereka, atau akankah mereka menggunakannya untuk tumbuh lebih kuat? Pilihlah yang terakhir. Dengan melakukan itu, Anda tidak hanya membangun diri Anda menjadi seorang pria berkarakter, Anda menjadi tipe pria yang menonjol. Dan percayalah, ketika Anda hidup seperti ini, Anda akan melihat perbedaannya, tidak hanya dalam bagaimana wanita melihat Anda, tetapi dalam bagaimana Anda melihat diri Anda sendiri. Jika Anda telah sampai sejauh ini, jelas bahwa Anda serius tentang pertumbuhan dan menjadi versi terbaik dari diri Anda. Sekarang, mari kita bawa selangkah lebih maju. Berhenti sejenak dan renungkan apa arti ketahanan bagi Anda. Bagaimana Anda menangani tantangan ketika muncul? Apakah Anda pria yang tenang dan terkumpul yang mengubah rintangan menjadi peluang? Atau apakah ini keterampilan yang masih Anda kembangkan? Sekarang, saya ingin mendengar pendapat Anda. Bagikan momen ketika Anda tetap tangguh di bawah tekanan, atau saat Anda berharap telah menangani sesuatu secara berbeda. Jika Anda tidak yakin harus berkata apa, cukup ketik ini di komentar, ketahanan adalah kekuatan super saya. Perjalanan Anda menginspirasi orang lain, jadi jangan menahan diri. Kisah Anda dapat membuat perbedaan bagi orang lain. Nomor 8. Berhenti mengejar, mulai menjalani. Inilah intinya, teman-teman, kesalahan terbesar yang dilakukan kebanyakan pria adalah mengejar persetujuan, baik itu dari wanita, teman, atau bahkan orang asing di media sosial. Kebutuhan konstan akan validasi itu justru berbalik melawan Anda. Semakin Anda mengejar persetujuan, semakin ia menjauh. Coba pikirkan, pernahkah Anda memperhatikan bagaimana orang yang terlalu berusaha untuk disukai seringkali menjadi orang yang paling tidak menarik di ruangan itu? Itu karena keputusasaan itu menjijikkan. Alih-alih mengejar persetujuan, Anda perlu mengubah pola pikir dan energi Anda. Fokuslah untuk membangun kehidupan yang memuaskan bagi Anda, bukan untuk membuatnya terkesan, bukan untuk membuktikan sesuatu kepada siapapun, tetapi karena itu selaras dengan apa yang benar-benar Anda inginkan. Ketika hidup Anda memiliki tujuan, ketika Anda bangga dengan apa yang Anda ciptakan, kepercayaan diri itu menjadi magnetis. Wanita tidak hanya memperhatikan, mereka tertarik padanya. Berikut contohnya, bayangkan dua pria di sebuah pesta. Yang satu terus-menerus mencoba melontarkan lelucon, menyombongkan diri tentang pekerjaan atau mobilnya, berputar-putar di sekitar wanita dengan harapan mendapat perhatian. Pria yang lain, dia tenang, menikmati dirinya sendiri, berbicara dengan orang-orang yang benar-benar terhubung dengannya, dan tampaknya tidak peduli apakah ada yang terkesan. Menurut Anda, ke arah siapa wanita akan tertarik? Pria kedua, tanpa ragu. Mengapa? Karena dia tidak mengejar, dia hidup secara autentik. Inilah kebenaran pahit yang membuat Anda tak tertahankan bagi 97,5% wanita tertarik pada pria yang utuh dengan sendirinya. Mereka mengagumi kekuatan, bukan hanya kekuatan fisik, tetapi ketabahan emosional dan mental. Ketika Anda berhenti mencari persetujuan mereka, Anda mengkomunikasikan sesuatu yang kuat, saya cukup seperti apa adanya. Nilai saya tidak bergantung pada validasi Anda. Harga diri semacam itu langka dan sangat menarik. Jadi, bagaimana Anda menerapkan ini dalam hidup Anda sendiri? Mulailah dengan memperjelas apa yang memuaskan Anda. Apa gairah dan tujuan Anda? Habiskan waktu untuk mengembangkan keterampilan, hobi, dan kebiasaan yang membuat Anda bangga dengan pria yang Anda lihat di cermin. Mungkin itu sukses besar dalam karir Anda,
berolahraga secara konsisten, atau mengerjakan proyek gairah yang telah Anda tunda. Apapun itu, kejarlah untuk diri Anda sendiri, bukan untuk mengesankan orang lain. Keindahan dari pendekatan ini adalah bahwa orang yang tepat secara alami datang ke dalam hidup Anda tanpa usaha. Ketika Anda fokus untuk hidup secara autentik, wanita yang menghargai kualitas-kualitas itu akan memperhatikan Anda. Anda tidak perlu mengejar mereka, mereka akan tertarik pada energi, kepercayaan diri, dan kedamaian pikiran Anda. Jadi, berhentilah mengejar persetujuan, lepaskan kebutuhan untuk mengesankan, bangunlah kehidupan yang begitu memuaskan sehingga mustahil bagi orang lain untuk tidak menyadarinya. Itulah cara Anda, benar-benar menonjol, dan percayalah, ketika Anda mewujudkan pola pikir ini, Anda tidak hanya akan menjadi tak tertahankan, Anda akan menjadi tak terhentikan. Nomor 9. Melangkah ke energi singa Anda. Inilah intinya, Anda tidak perlu menjadi orang lain, Anda perlu merangkul siapa diri Anda sebenarnya. Biarkan itu meresap. Versi diri Anda yang merasa tidak yakin, ragu, dan terus-menerus bertanya-tanya apakah Anda cukup baik, lebih dekat dengan menjadi magnetis daripada yang Anda kira, tetapi hanya jika Anda berhenti mencoba berubah untuk orang lain dan mulai hidup secara autentik. Kebanyakan orang menghabiskan hidup mereka dengan memakai topeng, mencoba menyesuaikan diri dengan kotak-kotak yang diciptakan masyarakat, teman, atau bahkan wanita untuk mereka. Mereka bertindak dengan cara yang mereka pikir akan mengesankan orang lain, mencari validasi, persetujuan, atau perhatian. Tetapi inilah kenyataannya, saat Anda melepaskan kebutuhan akan validasi eksternal, saat Anda berhenti membuktikan diri kepada semua orang, Anda menjadi pria yang paling langka, dan kelangkaanlah yang membuat seseorang tak tertahankan. Mari saya beri contoh. Bayangkan seekor singa. Seekor singa tidak bangun setiap hari memikirkan bagaimana saya bisa membuat semua hewan menyukai saya. Ia tidak berparade berkeliling mencoba membuktikan kekuatan atau nilainya. Mengapa? Karena singa sudah tahu apa adanya. Ia tidak perlu mengaum untuk mendapatkan rasa hormat, kehadirannya saja sudah menarik perhatian. Itulah jenis energi yang perlu Anda kembangkan, kepercayaan diri yang tak tergoyahkan yang tidak berasal dari gerakan mencolok atau mencari persetujuan, tetapi dari sekadar mengetahui siapa Anda dan apa yang Anda perjuangkan. Jadi, bagaimana Anda sampai di sana? Mulailah dari hal kecil, tetapi lakukan dengan sengaja. Pertama, tetapkan batasan. Ini berarti mengatakan tidak pada hal-hal dan orang-orang yang tidak selaras dengan nilai-nilai Anda. Misalnya, jika seseorang tidak menghormati Anda atau meminta Anda untuk mengkompromikan integritas Anda harus teguh. Batasan menunjukkan harga diri, dan harga diri itu menarik. Selanjutnya, bangun kepercayaan diri yang nyata, bukan jenis yang berisik dan mencari perhatian, tetapi jenis yang tenang dan mantap yang berasal dari menepati janji pada diri sendiri. Ketika Anda mengatakan akan melakukan sesuatu, baik itu berolahraga, mempelajari keterampilan baru, atau mengerjakan gairah, tindak lanjuti. Kepercayaan diri tumbuh ketika Anda tahu Anda dapat mengandalkan diri sendiri. Terakhir, temukan tujuan Anda. Seorang pria yang didorong oleh sesuatu yang lebih besar daripada mencari validasi tidak perlu mengejar orang, mereka mengejarnya. Ketika Anda hidup dengan fokus dan arah, energi Anda bergeser, dan wanita memperhatikan. Sekarang, mari kita kaitkan ini dengan Stoicism, karena filosofi ini menawarkan alat yang ampuh untuk transformasi ini. Marcus Aurelius menulis, Anda memiliki kekuatan atas pikiran Anda, bukan kejadian di luar. Sadarilah ini, dan Anda akan menemukan kekuatan. Ini berarti bahwa Anda tidak membutuhkan persetujuan dari orang lain untuk merasa berharga. Anda tidak perlu bereaksi terhadap setiap pendapat, penolakan, atau kejadian eksternal. Nilai Anda berakar pada karakter Anda, tindakan Anda, dan prinsip-prinsip yang Anda pilih untuk dihidupi. Ketika Anda benar-benar menghayati ini, Anda menjadi tak tergoyahkan. Kekuatan itu bukan hanya menarik, tetapi langka. Inilah cara ini bermain dalam kehidupan nyata. Bayangkan Anda sedang berkencan, alih-alih mencoba membuatnya terkesan dengan cerita yang berlebihan, gerakan besar, atau pujian tanpa akhir, Anda fokus untuk hadir. Anda lebih banyak mendengarkan daripada berbicara. Anda mempertahankan pendirian Anda ketika dia menantang pendapat Anda. Anda merasa nyaman dengan keheningan karena Anda tidak takut dengan momen itu. Itu tidak menggoyahkan Anda. Kepercayaan diri yang tenang dan hening semacam itu berbicara banyak.
Itu memberitahunya bahwa Anda tahu siapa Anda dan bahwa Anda tidak membutuhkan persetujuannya untuk merasa berharga, dan tebak apa? Itu magnetis. Pikirkan seperti ini, wanita dan orang pada umumnya tertarik pada kepastian, bukan kesombongan, tetapi kepastian. Ketika Anda tahu nilai Anda, ketika Anda berjalan ke sebuah ruangan dengan energi seseorang yang tidak perlu membuktikan dirinya, orang-orang memperhatikan. Ini bukan tentang bermain-main atau menggunakan taktik, ini tentang menjadi tipe orang yang tidak membutuhkannya. Jadi, inilah intinya, berhentilah mengejar validasi dan mulailah hidup dengan tujuan. Tetapkan batasan, bangun kepercayaan diri, dan temukan misi Anda dalam hidup. Ketika Anda hidup dengan kepastian seekor singa, ketika Anda benar-benar merangkul diri Anda yang autentik, Anda secara alami akan menarik orang dan perhatian yang tepat. Ingat, Anda tidak perlu membuktikan nilai Anda kepada siapapun, Anda sudah memilikinya. Sekarang saatnya untuk memilikinya. Saat kita mengakhiri video ini, mari kita luangkan waktu sejenak untuk merenungkan pelajaran yang lebih dalam yang telah kita bahas hari ini. Pikirkan tentang pola yang sering kita ikuti, mengejar persetujuan, berusaha keras untuk menyenangkan, dan mencoba membuktikan nilai kita kepada orang lain. Perilaku ini berasal dari kesalahpahaman tentang di mana letak nilai sejati. Kenyataannya adalah nilai Anda tidak berasal dari validasi eksternal, tetapi berasal dari dalam. Ketika Anda mengalihkan pola pikir Anda untuk memprioritaskan harga diri, kemandirian emosional, dan kepercayaan diri yang tak tergoyahkan, Anda membuka dinamika yang sama sekali baru dalam hubungan Anda dan dalam kehidupan. Kenyataannya adalah kebanyakan pria menghabiskan hidup mereka mencoba untuk disukai, baik dengan terlalu akomodatif, mengejar perhatian, atau terus-menerus mencari validasi. Tetapi pendekatan ini hanya membuat mereka merasa diabaikan dan frustrasi. Mengapa? Karena keterprediksi dan kebutuhan tidak menginspirasi rasa hormat atau ketertarikan, mereka menolaknya. Wanita dan orang pada umumnya secara alami tertarik pada mereka yang hidup secara autentik, yang teguh pada nilai-nilai mereka, dan yang memancarkan kepercayaan diri yang tenang dan mantap. Kita telah membahas bagaimana menjadi terlalu baik dapat merusak daya tarik Anda, bagaimana batasan menunjukkan harga diri, dan bagaimana tujuan memberi Anda energi yang magnetis bagi orang lain. Ini bukan hanya konsep abstrak, ini adalah prinsip praktis yang dapat Anda mulai terapkan hari ini. Hidup dengan sengaja, merangkul ketahanan, dan mewujudkan diri Anda yang autentik tidak hanya membuat Anda lebih menarik, tetapi juga membuat Anda lebih terpenuhi. Ketika Anda berhenti mengejar dan mulai hidup, Anda menciptakan kehidupan yang berbicara sendiri. Kaum Stoa kuno mengajarkan kita bahwa kekuatan kita terletak pada bagaimana kita menanggapi tantangan hidup dan bagaimana kita menyelaraskan tindakan kita dengan prinsip-prinsip kita. Mereka percaya bahwa kepercayaan diri tidak datang dari keadaan eksternal, tetapi dari menguasai pikiran dan emosi kita sendiri. Ketika Anda menghayati pola pikir ini, Anda menjadi tak tergoyahkan. Anda tidak lagi membutuhkan persetujuan orang lain untuk merasa berharga karena rasa nilai Anda berakar pada siapa Anda, bukan pada apa yang dipikirkan orang lain. Jadi, apa pelajarannya di sini? Pertama, berhentilah memberikan kekuatan Anda dengan mencari validasi dari orang lain. Kedua, fokuslah untuk menjalani kehidupan yang mencerminkan nilai-nilai dan tujuan Anda. Dan ketiga, pahamilah bahwa kehadiran dan kepercayaan diri Anda berbicara lebih keras daripada kata-kata atau gerakan apapun. Semakin Anda mewujudkan prinsip-prinsip ini, semakin Anda akan memperhatikan orang, terutama wanita, tertarik pada Anda dengan mudah. Ambil kesempatan ini untuk mengajukan beberapa pertanyaan penting kepada diri sendiri. Apakah Anda hidup secara autentik? Apakah Anda menetapkan batasan yang melindungi kedamaian Anda dan mencerminkan harga diri Anda? Apakah Anda mengejar tujuan yang menggairahkan dan memuaskan Anda? Ini adalah pilar-pilar kehidupan yang magnetis, yang tidak hanya menarik orang lain, tetapi juga mendapatkan rasa hormat dan kekaguman mereka. Jika video ini beresonansi dengan Anda, saya ingin mendengar pendapat Anda. Berikan komentar di bawah dan bagikan bagian mana dari pesan ini yang paling menyentuh Anda. Wawasan dan pengalaman Anda berharga dan dapat menginspirasi orang lain yang menonton. Dan jika Anda merasa konten ini bermanfaat, jangan lupa untuk menyukai video ini. Ini membantu menyebarkan pesan ini ke lebih banyak orang yang mungkin membutuhkannya. Sebelum Anda pergi, luangkan waktu sejenak untuk melihat video yang direkomendasikan di layar. Video tersebut berisi lebih banyak wawasan dan strategi untuk membantu Anda melanjutkan perjalanan peningkatan diri dan pertumbuhan pribadi ini.
Terima kasih telah meluangkan waktu ini bersama saya. Ingat, hiduplah dengan tujuan, teguh pada nilai-nilai Anda, dan biarkan dunia tertarik pada kepercayaan diri Anda yang tenang dan mantap. Anda sudah cukup, sekarang saatnya untuk memilikinya. Sampai jumpa di video berikutnya.